Nah, ini yang kami sebut pendekatan yurisdiksi dan pembiayaan dalam satu yurisdiksi seperti yang sudah diceritakan oleh narasumber sebelumnya, memang harus diimplementasikan secara holistik dan terpadu di tingkat kabupaten. Nah, kami ingin berbagi salah satu model sinkronisasi target daerah dan rencana program yang dikembangkan oleh para pihak di tingkat kabupaten. Salah satu contoh kami ambil di Kabupaten Siak. Jadi pemerintahan atau kepala daerah Kabupaten Siak itu sudah eh, menunjukkan komitmen model pemerintahan kolaboratifnya di dalam visi misi dan rencana kerja pemerintah daerah ataupun di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya atau jangka panjang. Beliau betul-betul menekankan peran pentahelik atau kolaborasi multi pihak di dalam bagaimana mengoptimalisasi ekonomi hijau di Kabupaten Siak. Nah, apa yang dilakukan oleh multi pihak di Siak? Kebetulan di Siak itu sudah membentuk namanya Sekretariat Siak Hijau. Disitulah wadah tempat berdiskusi, sinergi, dan komunikasi serta sinkronisasi kegiatan oleh para pihak di dalam kesekretariatan itu yang terdiri dari pemerintah, ada perusahaan di sana, ada CSO, NGO, ada masyarakat, ada akademisi, dan ada praktisi dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu setiap kali mereka memilih SIA tempat implementasi program atau kegiatan, maka kelembagaan multi pihak ini atau sekretariat Siak Hijau ini kemudian memfiltering. Misalnya Pak Joko akan mengembangkan kegiatan di Siak, maka akan ditanya dulu apa yang dibawa, kemana arah kegiatan yang dibangun, ke kebijakan hijau kah, ke kesejahteraan kah, tata kelola hutan dan lahan kah, ekonomi berkelanjutan. Jadi kita punya menu, kalau yang disebut oleh Pak Joko tadi adalah window-windownya itu kita punya. Nah, kemudian setiap isu yang dibawa oleh multi pihak ini ataupun para pihak ke Kabupaten Siak itu harus di tagging ke dalam sebuah target bersama multi pihak. Jadi kita akan sekretariat tersebut akan mengarahkan di mana lokasi pengembangan program yang ideal agar tidak terjadi duplikasi di tempat lain atau redundant, atau jangan-jangan sampai terjadi konflik antar para pemangku kepentingan juga. Kemudian kebutuhannya apa, keterhubungannya dengan OPD kunci apa, kemudian keterhubungannya dengan pemerintah daerah apa, serta dukungan apa yang diharapkan oleh para pihak kepada kepala daerah ataupun pemerintah daerah di Kabupaten Siak. Sampai pada akhirnya setiap program yang didorong itu tercatat di dalam sistem perencanaan pemerintah. Setiap inisiatif yang didorong, kemajuan yang didorong oleh para pihak, baik perusahaan ataupun NGO ataupun petani sendiri, itu tercatat di dalam upaya pencapaian target-target tertentu di pemerintah daerah, dan itu dilaporkan di dalam dokumen pelaporan daerah melalui SPD kan namanya, atau pelaporan tahunan di daerah. Nah, nanti kontribusi yang diberikan oleh perusahaan, NGO, masyarakat, akademisi, serta pemerintah itu sendiri juga akan diekspos sebagai bentuk kontribusi langsung yang dilakukan oleh para pihak di Kabupaten Siak, dan semuanya dapat acknowledge, dapat apresiasi, dan dapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga integrasi penyelenggaraan program ataupun implementasi program itu mendapat dukungan langsung di pemerintah daerah.